Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di pelajaran prakarya. Hari ini kalian akan mendapatkan materi yang baru, yaitu mengenai kerajinan tekstil. Oke, kalau kalian mendengar kata tekstil, mungkin yang kalian bayangkan adalah baju, pakaian, dan juga bahan. Ya, betul, itu merupakan bagian dari tekstil. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai pakaian. Nah, pada bab kerajinan tekstil, yang akan kita bahas adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan juga proses produksi kerajinan tekstil. Nah, pada video ini yang akan kita bahas adalah fungsi dan prinsip, serta jenis dan karakteristik kerajinan tekstil dulu ya. Nah, fungsi yang pertama dari kerajinan tekstil adalah sebagai penghias. Singkatnya, kerajinan yang kita buat itu semata-mata hanya untuk hiasan, tidak ada fungsi yang lainnya. Contohnya adalah kain batik atau kain motif ini yang digunakan sebagai hiasan dinding. Yang kedua adalah fungsi benda pakai. Artinya, kerajinan dari kain tekstil tersebut kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah batik yang digunakan sebagai kemeja atau baju. Fungsi yang ketiga adalah sebagai kelengkapan ritual. Biasanya di beberapa daerah atau pelosok masih kental dengan adat ya, sehingga kain yang digunakan itu memiliki makna tertentu. Misalnya, kain ulos ini biasa digunakan untuk upacara-upacara adat. Fungsi yang keempat sebagai fungsi simbolik. Simbol ya, artinya tanda. Ini juga masih berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, untuk kain motif ini ada yang mempercayai sebagai penolak bala. Nah, ketika kita akan membuat sebuah kerajinan, biasanya menggunakan beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah keunikan dari bahan-bahannya. Biasanya bergantung dari sumber daya tiap daerah. Lalu bergantung juga kepada keterampilan tangan. Artinya, kemampuan dari perajin itu sangat menentukan kualitas dari produknya. Yang selanjutnya adalah unsur estetik atau keindahan. Jadi kita harus memperhatikan juga keindahan dari kerajinan yang akan kita buat. Dan yang terakhir adalah unsur hiasan atau ornamen. Lalu, sekarang masuk ke jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang pertama adalah decorative technique. Kata kuncinya adalah dekorasi ya. Yang selanjutnya adalah structural technique.
Yang pertama akan kita bahas adalah structural technique. Apa ya yang dimaksud dengan structural technique? Yaitu, intinya, teknik yang digunakan itu berpengaruh pada bentuk dari kerajinan tersebut. Contohnya adalah rajutan. Dan yang kedua adalah decorative technique. Jadi, teknik yang digunakan hanya sebagai dekorasi alias yang mempercantik dari produk yang sudah ada. Biasanya hanya ada di permukaannya saja. Contohnya adalah bordir pada mukena ini. Sekian materi untuk video hari ini. Pada video selanjutnya, kalian akan mempelajari mengenai proses produksi kerajinan tekstil. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.